dan di dalam Al-Quran ini tidak bisa diadu. Kenapa begitu? Karena kalau sudah mengenai kitab suci itu kembalinya ke iman masing-masing. Ada ayat yang bunyinya begini di dalam Bible, karena itu dinilai dengan iman, ya iman saya begitu. Di Al-Quran ada ayat begini, itu dinilai hanya dengan iman, saya imannya seperti itu. Nah, supaya bisa ketemu antara dua kitab suci ini, kita bandingkan, maka harus ada pihak ketiga, yaitu sains atau ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan ini ada sebuah cabang ilmu pengetahuan yang sudah disepakati oleh para ilmuwan, ya, yang sudah disepakati oleh para ilmuwan. Nah, jadi saya tidak mau membandingkan Quran dan Bible begitu saja, saya bawa jalan tengah. Karena menurut orang Kristen bahwa Yesus itu sang pencipta, Yesus itu Tuhan, ya. Sebagian orang Kristen seperti itu, Yesus itu yang menciptakan berdasarkan Yohanes 1 ayat 3 misalnya. Nah, mari kita buktikan bagaimana cerita dia tentang penciptaan. Allah juga ya bercerita tentang penciptaan. Kita uji nih, apakah benar Yesus itu Tuhan atau Allah yang Tuhan, atau dia yang menciptakan atau Allah. Masih berapa menit? Oke, saya kira sudah cukup, itu saja. Baik, kalau sudah cukup saya riset. Kalau kepanjangan nggak apa-apa dikurangi, atau RK tetap bertahan dengan 5 menit atau cukup? Saya pikir 5 menit itu cukup itu. Baik, oke. Baik, sekarang waktu RK berbicara, timer saya jalankan. Siap. Kita berbicara tentang kristologi ya. Kalau kita berbicara tentang kristologi, ini berbicara ilmu dasar ya. Ilmu dasar dalam kristologi ya, berbicara tentang pribadi yang diurapi. Pribadi yang diurapi. Mengapa pribadi yang diurapi? Karena kalau berbicara tentang kristologi, itu kita berbicara ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan keselamatan. Allah menjanjikan keselamatan. Nah, Allah menjanjikan keselamatan itu terlihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan juga di dalam Imamat 17 ayat 11. Saya bukakan saja ayat secara layarnya ya. Saya bukakan saya layarnya. Oke. Nice. Oke. Allah menjanjikan keselamatan. Ini kristologi. Nah, kita akan mulai pelan-pelan menggali tentang kristologi itu seperti apa. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 15 Allah menjanjikan keselamatan, dan di dalam Imamat pasal 17 ayat 11 ini berbicara ilmu dasar. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan ini dalam Imamat pasal 17, perantara nyawa. Dan Allah menjanjikan keselamatan itu berdasarkan ketetapan dari Allah sendiri, tertuang di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan Yehuda tidak akan beranjak ya, atau lambang pemerintahan dari antara kakinya. Ini berbicara tentang janji keselamatan dari Yehuda. Sehingga berbicara tentang Kristus itu berbicara tentang 3 jabatan, yaitu imam, raja, dan juga nabi. Itu jabatan dasar. Nanti kita akan mulai merujuk pelan-pelan. Tetapi saya menanggapi dulu Ustadz Sugi. Saya harus menanggapi dulu pernyataan dari Ustadz Sugi seperti apa. Ustadz Sugi mengatakan pembuktian berdasarkan sains. Oke, kita buka apa yang tertulis di dalam Alkitab tentang sains ya. Kejadian pasal 1 ayat 1. Kita bermula dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah, roh Allah, dan juga firman Allah. Jadilah maka jadi. Oke. Dan juga kita bisa perhatikan pembuktian tentang Allah menciptakan langit dan bumi, karena Ustadz Sugi berbicara tentang bumi, tentang penciptaan. Maka dari itu, saya membukanya ini di dalam Yesaya. Ini sebuah pembuktian tentang Allah. Ya. Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-22. Ya. Dia yang berdatang di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Ya. Di antara membentang di atas bulatan bumi.
Alkitab jauh sebelum Galileo dan Galilei membuktikan tentang bumi itu bulat. Jauh sebelum itu, Alkitab sudah mengatakan dengan tegas bahwa bumi itu adalah bulat. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-22. Ini sangat jelas. Saya ingin menanyakan, apakah tertulis di dalam kitabnya Anda bahwa bumi itu bulat? Alkitab dengan tegas mengatakan penciptaan langit dan bumi. Dan bumi itu berbentuk bulat. Allah menciptakan itu jauh sebelum Galileo dan Galilei menetapkan bumi itu bulat. Tetapi saya ingin kembali lagi pada konsep tentang kristologi. Berbicara tentang kristologi ini berbicara tentang janji keselamatan dari Allah. Karena itu berdasarkan ketetapan dari Allah itu sendiri. Allah menetapkan manusia untuk diselamatkan. Allah juga menetapkan manusia yang tidak percaya harus binasa. Ini sehingga kalau kita berbicara tentang kristologi, bahwa ketetapan Allah itu harus diikuti. Bahwa Allah memiliki ketetapan di dalam Kristus yang memiliki gelar sebagai imam, raja, dan nabi. Saya akan membuktikan tentang gelar-gelar tentang Kristus itu. Tetapi pertanyaan saya juga, buktikan di dalam kitab Anda terkait juga dengan penciptaan. Ya, saya sudah membuktikan ya di dalam Yesaya 40 ayat 22. Mungkin Anda bisa menyampaikan itu. Sekian dan terima kasih. Oke. Saya tidak mau membahas tentang penyelamatan, itu tidak membuktikan tentang masalah ini Tuhan benar atau tidak. Saya lebih suka menanggapi tentang penciptaan. Ya, dari awal memang saya maunya Tuhan itu sebagai sang pencipta harus kita uji benarkah dia itu sang pencipta. Ya, tidak hanya batas klaim. Aku adalah Tuhan, harus ada pembuktian. Nah, tadi Anda membawa Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Anda tidak mengaitkan dengan sains. Ya, kalau itu yang Anda bawa cuma ayat itu saja, artinya Anda masih hanya berdasarkan iman. Sementara tadi sudah saya katakan antara kitab suci dengan kitab suci tidak bisa diadu. Supaya bisa diketemukan harus ada pihak ketiga. Ilmu sains atau ilmuwan mana yang setuju dengan Kejadian 1 ayat 1? Lalu bagaimana menurut Al-Quran awal mula terjadinya penciptaan? Dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yara ladina kafaru anas samawati wal arda kanat taratqan fafatanauma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahasanya dahulu langit dan bumi adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya. Ini Al-Quran berbicara tentang Big Bang 1400 tahun yang lalu. Sementara kita tahu bahwa Big Bang itu pertama kali ditemukan tahun 1922 ya, oleh siapa? Hubble. Kemudian di tahun 1924 sampai tahun 1927 itu diteruskan oleh Lemaitre ya, seorang fisikawan dan otomatis dia seorang uskup. Nah, antara diceritakan Al-Quran dengan apa yang diceritakan oleh ilmu pengetahuan sesuai. Menurut ilmu pengetahuan awal mulanya terjadi penciptaan jagat raya ini diawali adanya ledakan besar, yaitu Big Bang, dan nanti itu berproses. Nah, kita ini masuk ke awalnya dulu, belum nanti masuk ke 1, 2, 3. Menurut kitab Anda pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kosong ada samudera, kosong ada air. Bagaimana ceritanya? Nah, kemudian apakah di dalam Al-Quran ada dikatakan bumi itu bulat? Di dalam Al-Quran ya dikatakan wal ardo ba'da dzalika dahaha, dan setelah itu bumi kami hamparkan. Dahaha itu dari kata dahya yang artinya bulat sebagaimana bulatnya telur burung unta. Memang kalau kita terjemahnya saja memang seperti itu, dihamparkan, karena pada masa itu memang manusia melihat bumi itu seperti hamparan ya, karena begitu besarnya bumi, jadi sebagian dari apa yang dilihat manusia seperti hamparan.
Tetapi Al-Quran tidak pernah justru dari kata ayat yang memakai kata dawiyah, yang artinya bulat sebagaimana bulatnya telur burung unta, Al-Quran dengan tepat menyebutkannya. Anda membawa Yesaya 40 ayat 22, itu salah terjemah. Karena di situ tidak seharusnya tidak diterjemahkan bulat, tapi circle. Itu dari kata huk dalam bahasa Ibrani, ya. Di situ dikatakan Hai Yosef al-Huk, nih huk di sini circle. Kita nggak bohong, circle bukan bulat. Sejak kapan circle itu bulat? Ini cara balik kamera gimana ya? Bentar. Cara balik kamera gimana? Ustaz Nandar? Oke, sebelah. Tiga. Oh, udah. Bisa. Udah. Udah ya? Mana? Apa ini? Hook, circle. Lingkaran ya. Lingkaran, bukan bulatan. Nggak ada di dalam kitab dikatakan bulat, nggak ada. Itu terjemah Indonesia. Maka kita lihat dalam bahasa Yunaninya adalah hook, dalam bahasa Ibraninya adalah hook. Betul nggak hook itu adalah lingkaran? Betul. Dalam bahasa Inggrisnya circle. Betul. Udah masih berapa menit, Ustaz Nandar? 9 detik. Oh, udahlah cukup. Oke, saya riset ya. Ustaz Sugi, kembali tunjukkan wajah Anda. Oke. Ya, pesonanya lebih membahana. Cie. Baik, RK. Ketika Anda bernarasi, saya jalankan timernya. RK? Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Silakan. Oke. Saya sedikit mengganjal ya kalau berbicara tentang ini. Sebenarnya udah, tapi nggak apa-apa ya. Poin pertama yang saya catat ya, ini kita bukan berbicara lagi kristologi, tapi kita berbicara tentang sains. Ya. Anda mengatakan Alkitab atau kitab yang dari Allah itu harus setara dengan sains ya, harus ada pihak ketiga. Ini Galileo dan Galilei ini adalah seorang ilmuwan loh. Ini seorang ilmuwan loh, Galileo dan Galilei ini. Kok Anda bilang ini bukan seorang ilmuwan? Itu yang poin pertama ya. Kemudian kalau berbicara tentang Big Bang ya, Ustadz Sugi mengatakan berbicara tentang Big Bang. Pertanyaan saya, apakah Ustadz Sugi percaya dengan teori Big Bang, teori evolusi? Itu bagian dari teori Big Bang loh. Berarti manusia diciptakan Allah, diciptakan itu berasal dari evolusi itu ya. Evolusi itu manusia dari kera, kemudian mulai lari pelan-pelan sampai menuju menjadi manusia. Karena ini berbicara, saya garis bawahi, Ustadz Sugi mempercayai tentang Big Bang. Sementara kalau di dalam ajaran kami mengatakan Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Ya, rupa. Saya berbicara tentang rupa. Saya nggak berbicara tentang wujud. Saya berbicara tentang rupa. Garis bawah itu. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau berbicara Big Bang, pertanyaan pertama, berhubungan dengan teori evolusi? Itu pertanyaan saya. Dan juga Anda mengatakan ya, maaf sekali, saya buka literal. Circle, ya. Ini saya pakai literal 3 ya. Dia yang duduk di atasan bulatan bumi, bahkan yang tinggal circle. Coba kita cari circle ini gimana. Berbicara tentang circle ya. Oke. Gambarnya circle ini kayak gimana? Lingkaran. Bulat. Ini berbicara tentang bulat. Ya. Bukan segitiga. Bukan kotak. Bukan datar. Ya. Itu sangat jelas. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Sugi yang belum terjawab sampai sekarang. Ya. Belum terjawab sampai sekarang. Pertanyaan saya itu jadi yang kedua, ya. Buktikan di dalam Alkitab, dalam kitabmu bahwa bumi itu diciptakan bulat atau setidaknya circle. Bukan datar, supaya selaras dengan pihak ketiga yaitu ilmuwan.
Jawab dulu poin ini, nanti kita lanjutkan dengan progres lainnya. Ini yang saya harus kita pahami dengan betul. Bukan silakan. Sudah selesai? Cukup. Cukup, masih ada 1 menit. Oh, silakan, riset aja. Oh, riset, baik ya. Enak ya. Silakan Ustadz Sugi. Ustadz Sugi mulai bernarasi, maka saya jalankan timernya. Oke, terima kasih. Yang saya ingin komentari, Anda mengatakan teori evolusi Anda samakan dengan teori Big Bang. Teori evolusi berbicara manusia dari kera. Jelas-jelas beda. Yang menemukan teori evolusi adalah Darwin. Di bagian mana Big Bang berbicara tentang manusia berubah jadi kera? Di bagian mana? Coba tunjukkan datanya di mana. Ya, Anda bawa-bawa Galileo. Apakah Galileo ini sepakat dengan kitabmu? Bukankah justru Galileo ini dihukum oleh gereja? Gara-gara Galileo mengatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari. Sementara menurut pendapat gereja, tata surya adalah bumi. Karena di salah satu kitabmu, di dalam kitab Ulangan 11 ya, seingat saya, di situ dikatakan bumi, matahari berhentilah di atas Gideon, bulan di atas Ayalon, kalau nggak salah seperti itu. Tunjukkan datanya, Pak. Ya, bentar ya. Ulangan 11. Bentar. Di close dulu, Ustaz Nantar. Close dulu, nggak apa-apa. Di Ulangan 11 ingat saya ya. Oh, Yosua 10 ayat 13. Maka berhentilah, saya buka dulu ya. Yosua berapa? Yosua 10 ayat 13. Bentar. Nandar nafasmu. Yosua 10. Bentar ya. Kenapa Ustaz? Ini ada yang timer, kenapa timer? Enggak apa-apa. Ini bentar. Santai aja kita. Oke, tenang ya. Mau di pause, maksudnya di pause. Iya. Kalau lagi pause nggak boleh bernarasi ya. Oke. Ya. Ya. Nandar. Yosua ya, di Yosua tadi bentar ya. Yosua udah ketemu belum situ? Yosua itu setelah Ulangan ya. Hah? Yosua 10:13. Maka berhentilah, jalankan. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalas dendamnya kepada musuh. Ya. Jadi menurut Bible ini, matahari itu bergerak mengelilingi bumi sehingga matahari berhenti. Bacakan ayatnya, Pak. Ya. Maka berhentilah matahari, bentar. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan, menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalas dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis di dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ya, itu tadi saya membawa alasan kenapa gereja mempercayai bahwa bumi adalah pusat tata surya. Menurut Galileo, pusat tata surya adalah matahari, sehingga terjadi kontra, akhirnya Galileo dihukum oleh gereja. Itu satu. Yang kemudian bumi bulat. Bulat itu seperti ini, bos. Nih ya, saya tunjukkan. Saya membedakan mana bulat, mana lingkar. Oke ya. Ini bulat. Ini bulat. Ini yang lingkaran. Bedakan antara bulat dan lingkaran. Ini lingkaran nih, lingkaran. Yang ini bulat. Nah, ini bulat nih. Bola itu bulat. Bulat bukan lingkaran. Ya. Jadi jelas. Nah, kemudian Anda masih tanya, padahal tadi sudah saya jawab. Di dalam Al-Qur'an, di dalam di dalam surah An-Naziat, dalam surah An-Naziat ayat ke
Ini ayat ke-30. Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Nah, dahaha ini dari kata dewia yang artinya bulatnya telur burung unta. Kalau nggak percaya cek aja di kamus. Ya, di kamus Arab, cek. Nah, ini dari kata dawiyah yang artinya bulat bagaimana bulatnya telur burung unta. Nah, sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita pakai. Masih banyak enggak ini waktunya? 16 detik lagi, Ustaz. Ya, kembali lagi kepada kitab Kejadian 1, itu yang sesuai ilmu pengetahuan yang mana? Ilmu pengetahuan apa yang bisa dipakai untuk menilai kitab Kejadian 1 ayat 1? Sementara saya tadi sudah menunjukkan Al-Anbiya hanya 30 itu sesuai dengan Big Bang. Terima kasih. Habis waktu. Ustaz, silakan RK. Aduh, oke. Sebenarnya ini diskusinya kristologi atau tentang sains ini. Saya juga diskusinya jadi kita jadi keluar jalur. Kalau kristologi tidak bahas tentang ini. Sebentar RK, kita diskusinya. Sabar kami tentang kristologi, bro. Sebentar, ini kan aku moderator. Kok jadi keluar gitu? Sebentar, aku kan moderator, ya kan. Diskusinya tadi Alkitab atau Al-Quran yang sesuai dengan sains gitu. Oke, silakan Anda bernarasi, saya mulai waktunya. Aduh. Enggak, mau dilanjut apa enggak nih? Gini. Karena kita berbicara tentang kristologi, tadi siang kan saya tawarkan untuk kristologi kan. Tadi kan sudah disepakati, ayo lanjut. Enggak, sekarang saya tanya sama RK dulu nih. Mau dilanjut atau enggak diskusinya? Saya sampai buat undangannya kristologi loh. Enggak. Oke, ya udah, kalau soal ilmu pengetahuan dia nyerah nggak apa-apa, kita lanjut. Saya nggak nyerah, saya udah siapin data juga, tapi kalau karena keluar dari jalur, karena gini Pak, kita kalau orang profesional ya berarti apa yang kita sampaikan itu harus sesuai RK. Ini mau dilanjut atau tidak diskusinya dengan tema ini? Kalau misalnya berarti temanya berubah ini kah atau ya, gimana? kalau mau temanya berubah, misalnya ketuhanan atau mungkin Nabi tidak asli, nah kita sepakati lagi di awal ini. Kalau kamu belum siap dengan tema ini, nanti kita ganti. Aku tadi siang kan kita berbicara tentang kristologi. Saya udah siap data, tapi ya karena ini keluar dari. Saya rasa tidak keluar jalur. Saya tadi sabar karena terus. Bentar. Tadi saya dengan sedikit. Ini tidak keluar jalur karena kristologi ini kan membahas tentang ketuhanan Yesus sih. Nah, saya lebih kepada pembuktian, tidak hanya berdasarkan klaim. Apa yang diciptakan Yesus itu apa? Gitu loh. Sehingga Yesus ini layak dijadikan Tuhan. Saya lebih ke sana. Apakah ini keluar dari kristologi? Enggak, karena yang kita bahas juga ketuhanan Yesus. Kita pembuktian ketuhanan Yesus. Ini saya mau buktikan ini tentang kristologi, ya. Karena berbicara kristologi ini berbeda dengan ilmu pengetahuan dengan sains yang kan dengan Alkitab itu berbeda. Itu tema yang secara khusus lagi. Karena yang sekarang yang kita udah ikut silakan. Bukan yang lain-lain. Tetapi kalau kita mau lanjutkan, boleh. Bapak kita lanjutkan. Saya ngikut kalau kamu keberatan, saya ngikut. Saya ngikut kalau kamu keberatan. Apa-apa, saya senang kok dengan diskusi ini. Berarti ini fokusnya ilmu pengetahuan dengan sains ya. Sebentar, biar nanti ketika selesai diskusi tidak ada Enggak. Sebentar dulu. Ini aku kan moderator. Biar tidak ada setelah diskusi terjadi namanya itu geremeng saya. Maksudnya setelah diskusi, si Sugi ini aku temanya ini kok larinya ke situ, takutnya begitu ya. Jadi kita sepakat ini. Nah, takutnya nanti setelah selesai diskusi, ini si aku tadi temanya begini kok larinya ke sains sih. Nah, takut seperti itu. Berarti kita fokus tentang sains ya? Iya, baik. Tentang sains disepakati atau tidak nih? Saya nggak maksa nih. Ya, sepakat. Satsuki sepakat, RK sepakat lanjut. Nggak boleh kemana-mana ya? Saya ngikut. Dia mau kristologi oke, mau sains oke, saya ikuti. Oke, saya tawarkan lagi nih, RK mau sains atau mau kristologi? Awalnya kan kristologi, tapi ini lari sains. Jadi gimana? Mau sains atau kristologi? Enggak, aku tanya makanya kamu mau sains apa kristologi? Saya kristologi, saya udah siap datanya. Baik, berarti kristologi. Kita ikuti, silakan. Oke, mohon maaf teman-teman, temanya kita ganti nih sekarang temanya kristologi. Jadi sains kita keep dulu ya.
Ini waktunya RK untuk berbicara. Saya balikan dulu. Gak apa-apa, udah. Sain saja udah. Udah sain saja. Udah tanggung kali ini. Lo enggak ini sebentar. Udah tanggung kali ini. Udah tanggung. Muter-muter sih tadi udah. Oke, katanya udah tanggung aja. Sekarang saya jadi gini, jadi buyar karena materi yang sudah disiapkan keluar lari ke sains. Jadi oke lah, tanggung. Saya tegaskan dulu. Jangan sampai setelah diskusi selesai ada gumam-gumam yang kemudian tidak enak didengar. Misalnya nih, wah si Sugi, mana Ustaz Sugi ya, saya hanya improvisasikan. Si Sugi nih, aku temanya kristologi kok ke sains sih. Wah ini nggak adil nih. Nah khawatir terjadi ada kata-kata semacam itu. Saya udah sepakat ya, sains. Oke ya, sepakat ya. Kalau sepakat, saya tampilkan timernya. Ketika Anda berbicara, saya jalankan timernya. Oke. Ini Ustadz Sugi mengatakan ya, Gereja Katolik pada waktu itu menjatuhkan hukuman pengasingan kepada Galileo dan Galilei. Ini bantahan pertama yang shock keluar dari Sugi ya. Karena Galileo dan Galilei tidak mampu membuktikan teori heliosentris dan bumi itu bulatnya. Ya, pada waktu itu ya, karena pada waktu itu orang tidak percaya bahwa bumi itu seperti apa, pusatnya seperti apa. Sehingga ada hukuman. Tetapi jauh sebelum Galileo mengatakan bahwa bumi berotasi pada porosnya, Alkitab sudah mengatakan dalam Yesaya 40 ayat 22 tadi. Ya, itu berbicara tentang itu. Kemudian, kalau saya ingin bertanya lagi, Ustadz Sugi, saya ingin berbicara tentang dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Ini Ustadz Sugi membawakan ayat ini ya. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan. Ini ada berapa hari penciptaan dalam Alkitab ini sangat jelas, ya, sangat jelas Alkitab ini. Pertanyaan saya, Yonatan Nandar, nafasmu sangat ini ya. Oh ya, terlalu dekat, sorry. Makanya saya malas diskusi kayak gini karena ini nggak enak ini. Baik, bisa saya udah nggak timernya juga ini gimana ini? Udah nggak kondusif ini. Oke, timernya saya ini, tolong dong kondusif gitu. Oke. Timernya sudah saya kasih Anda waktu lebih. Oke, silakan Anda berbicara. Di dalam surah Yunus, saya ingin Anda buktikan dalam surah Yunus ayat yang ketiga, ya, dengan surat Al-Furqan ya, dari ayat yang ke-9 sampai 12. Penciptaan mana yang benar? 8 masa atau 6 masa? Kalau Alkitab jelas nih berapa hari? Hari keempat, nih hari keempat, ya. Hari kelima, hari keenam, ada nih jelas. Nih hari kelima, jelas nih di sini. Saya ingin tanya di dalam surah Yunus ayat 3 dengan surat Al-Furqan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Dari ayat yang ke-9 ya sampai 12. Mana yang benar? 6 atau 8? Ya, dalam surah Yunus dengan surat Kias Fusilat. Kias Fusilat ayat 9 sampai 12. Saya bertanya ya, bukan karena bermaksud apa-apa, ya. Dalam surah Yunus ayat yang ketiga atau Kias Fusilat ayat 9 sampai 12. Kalau Alkitab sudah jelas nih dari Kejadian pasal 1 aja. Silakan buktikan. Oke. Udah cukup. Silakan ya. Ustadz Nandar. Oke, ini waktunya masih 2 menit, RK. Halo? Saya kasih aja. Baik, saya riset Ustadz Sugi. Ustadz Sugi berbicara, waktu saya jalankan. Baik, di sini dia belum bisa membuktikan antara kesesuaian Bible dengan sains. Itu kesalahan fatal di situ. Padahal temanya adalah itu, pembuktian kitab suci dan sains. Ya, Anda belum bisa membuktikan. Salah satu contoh Kejadian 1 ayat 1. Itu sesuai ilmu pengetahuan apa? Teori apa? Nebula kah? Big Bang kah? Atau teori apa? Nah, itu Anda belum bisa menunjukkan. Sementara saya sudah menunjukkan bahwa Al-Quran menceritakan awal mula terciptanya langit dan bumi diawali adanya Big Bang. Itu menurut ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran mengatakan awalam yaral ladina kafaru anas samawati wal ardo kanat taratqan fafatanahum.
Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya langit dan bumi dulu adalah satu yang padu lalu kami pisahkan keduanya? Ini Big Bang. Ilmu Big Bang tidak ada ilmuwan yang menyangkal, semuanya sepakat. Ya, itu satu. Anda bertanya tentang penciptaan 6 masa atau 8 masa. Ini saya uraikan dari surah An-Naziat ayat ke-13, ayat ke-27 sampai ayat 20 mana tadi? Sampai ayat 33. Ya. Menurut surah An-Naziat di dalam ini di situ dikatakan apakah kamu lebih sulit penciptaannya atau langit? Ya, pertama yang diciptakan itu langit. Allah telah membinanya. Nah, di ayat 27, di ayat 28 dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Ayat 28. Ayat 29 dan dia menjadikan malamnya gelap gulita. Ini keuriannya saja ya. Jadi hari pertama itu penciptaan langit. Ya, bukan hari ya, masa pertama penciptaan langit. Masa kedua pengembangan dan penyempurnaan. Ini berbicara tentang langit, masih langit, antariksa. Kemudian di pasal ketiga ke bagian bumi, pembentukan di bagian 3 ini pembentukan tata surya. Karena di sini di ayat 29 itu bercerita tentang siang dan malam. Ya, mana tadi? Bentar. Bercerita dan di 29 ya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Nah, kemudian di fase ketiga, ya ini tadi pembentukan tata surya, termasuk bumi, ya. Terus kemudian di masa keempat, itu awal mula daratan. Masa kelima, itu penciptaan air. Masa keenam, proses geologi, termasuk diciptakannya gunung-gunung, terus tumbuhan. Nah, itu di hari ke-6. Nah, untuk menjawab itu dari fase ketiga yang berbicara tentang bumi sampai ke masa ke-6, inilah yang disebut 4 hari. Jadi khusus penciptaan langit itu 2 hari, penciptaan bumi semuanya adalah 4 hari. Jadi 4 hari di situ adalah keseluruhan dari penciptaan bumi, ya. Nah, ini saya bacakan ya. Di sini dikatakan jika diurutkan dari masa ketiga hingga masa ke-6, maka 4 masa tersebut dapat dikorelasikan dengan 4 masa dalam surah Fussilat ayat 10 yang berbunyi dan dia menciptakan bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dia memberikannya dan memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar penghuninya dalam 4 masa. Jadi seluruh penciptaan bumi itu adalah 4 masa, bukan 6 masa ditambah 2 masa jadi 8 masa. Enggak seperti itu perhitungannya. Ya. Masih ada waktu Ustaz Nandar? Halo, Ustaz Nandar. 15 detik. Waduh, 15 detik nggak cukup ya. Tambah 1 menit lagi, nggak apa-apa. Atau 2 menit. Gimana? Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, di dalam Al-Quran di sini penciptaan siang malam matahari ini terjadi penciptaan siang malam ini sudah ada matahari. Sementara kalau kita lihat Bible di dalam kitab Kejadian 1 ayat 5 sampai ayat 3 sampai ayat 5, di situ di hari pertama ada siang dan malam. Sementara mataharinya diciptakan hari keempat. Ayat 14 sampai ayat 19. Berfirmanlah Allah bla 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 bla, ya jadilah benda penarang bla bla bla, itulah hari keempat. Udah cukup saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan RK. Oke, terima kasih.
Saya izin baca boleh? Cuma baca aja ya? Boleh ya? Saya izin Iya, ya? iya. Boleh ya? Jangan marah ya. Saya cuma baca ya. Minta maaf ya. Minta maaf ya. Saya udah duluan ya. Maaf sekali. Ini dalam Qiyas Yunus ya. Ayat yang ketiga. Sesungguhnya Tuhanmu adalah menciptakan langit 6 masa. 6 dalam Qin. Nah, di sini pun kalau berbicara tentang 6 masa ya, ini 6 masa nih. 6. Mari kita lihat di Fusilat. Surah Yunus ayat berapa tadi? Yunus ayat yang ketiga. Ayat 9-nya 2 masa. Silat nih. Dan bagimu Tuhan semesta alam, ya kan? Kemudian maaf, di ayat yang ke-10 ya. Udah 2 ya, ayat 9 2 masa, 2 nih. Kemudian di sini ayat yang ke-10 diciptakan gunung-gunung yang kamu atasnya lalu memberkati semua 4 masa. Ayat yang ke-10-nya 4 masa. Udah 6, 2 tambah 4 6, ya kan? Di ayat yang ke-12 ini lalu dia mentambah 2 lagi, dia menciptakan 7 langit 2 masa. 2 tambah 4 tambah 2 8. Nah, benarnya yang mana? Karena maaf ya, ini saya buka di sunnah.com lagi ya, maaf sekali. Ya, sunnah.com saya buka di sini perkataan ini ya, Allah ini ya, glorious. Ini dikatakan oleh baginda, ya maaf ya, translate, ya ini maaf. Di sini dikatakan baginda Allah SWT menciptakan tanah liat. Nah tanah liat nih, hari kedua gunung ini hari Minggu udah 2 hari. Ketiganya pohon hari Senin ya, benda-benda itu Selasa, 5 cahaya Rabu, bintang itu hari Kamis ya. Kemudian hari Jumat ini pada waktu saat asar ya ada menciptakan lagi. Berarti 7 hari. Saya itu hadis apa itu? Saya buka di sunnah.com Pak. Maaf hadis ya. Apa namanya? Hadis maaf saya membaca nih. Saya kan suka membaca ya. Jadi saya bukanya di sini nih. Iya hadis apa? Nah ini. Biar enak kita. Sahih Muslim nih. Sunnah.com nih. 2789. Ya maaf ya. Ini saya buka nih. 2789. Jadi ada 3 hal nih. Bentar, Sahih Muslim 27. Saya temukan 27. Ini Pak, maaf ya. Iya. 89. 89. Oke. Lanjut. Ya. Jadi saya sebagai pembaca, penikmat pembaca, saya agak sedikit kebingungan Pak. Kalau berbicara tentang sains. Nah, ini dia berkata di Yunus mengatakan 6, di Fusilat ada 4, 2 tambah 4 tambah 2 jadinya 8, kemudian di sunnah.com ini 7. Yang benar yang mana Pak? Saya ingin bertanya ini karena saya kurang begitu paham. Tabe, minta maaf, silakan pohon penjelasannya. Oke. Di sini ya, sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Langit dan bumi dalam 6 masa. Maka tadi sudah saya jelaskan uraiannya. Ya, langit dan 2 hari untuk langit, yaitu di ayat 27 dan ayat 28. Tadi kan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang ya. Nah di ayat 30, dan bumi sesudah itu dihamparkan, ia memancarkan daripadanya mata air
dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan gunung-gunung dipancarkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Nah, jadi jelas sekali itu bukan 6 ditambah 2, bukan. Ini kan jelas ini uraiannya. Di masa pertama penciptaan langit, masa kedua pengembangan, penyempurnaan langit, ya. Terus masa ketiga pembentukan tata surya termasuk bumi. Masa keempat awal mula dataran bumi. Ya, masa Saya mohon maaf interupsi dulu. Ini tadi kan waktunya RK. Ini mau TikTok apa pakai timer? Loh kan tadi udah selesai dia. Bicara saya udah selesai. Nanti kasih Pak Sugi sudah selesai, Rasa sudah selesai. 5 menit lah targetnya ya. Habis itu nanti over ke saya. Kalau sudah habis over ke saya. Baik. Masa kelima pengiriman air ke bumi ya, atau penciptaan air. Nah, di masa keenam ini termasuk gunung dipancangkan ya, terus tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, mengenai hadis ini manusia tidak masuk ke dalam penciptaan jagat raya, karena manusia itu diciptakan di surga, di mana Allah berfirman kepada malaikat, waqala rabbuka id malaikati ini jailung fil ardi khalifah. Berfirman Allah kepada malaikat, manusia di bumi untuk menjadi khalifah. Jadi penciptaan Adam itu di surga menurut pandangan Islam. Jadi tidak masuk ke dalam ruang lingkup penciptaan tata surya, nggak masuk, gitu loh, ya. Nah, kalau penciptaan tata surya, jagat raya ini 6 masa. Di situ jadi 7 masa karena Adam ini ditambahkan di sini, padahal Adam itu kan diciptakan di surga, gitu loh, ya. Nah, Anda belum menanggapi dong. Sains mana yang sesuai dengan Bible? Itu yang saya minta dari tadi. Ya, ada hari pertama, ada siang, ada malam. Matahari diciptakan hari keempat. Apakah ini sesuai dengan ilmu pengetahuan? Sementara kita tahu terjadi di bumi ini adalah tidak bisa terlepas dari namanya aksi reaksi, hukum sebab ada terang akibat sebab ada benda penerang akibatnya ada terang. Itu tidak bisa terpisah. Bagaimana di hari pertama ada siang dan malam, mataharinya diciptakan hari keempat. Kejadian 1 ayat 3 sampai ayat 5, Kejadian 14 sampai ayat 19. Bagaimana Allah jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan dari gelap sebagai tanda waktu, bulan dan masa-masa. Allah menciptakan 2 benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah juga mencipta benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itu hari keempat. Nah, di hari keempat baru ada matahari. Bagaimana di hari pertama ada siang, ada malam? Dari mana itu sumbernya? Silakan. Nah, terima kasih Ustaz Sugi. Ini waktunya masih ada Ustaz Sugi, masih. Silakan. Ya udah, kasihkan aja. Kasih ya. Oke, kita silakan RK. Terima kasih. Oke. Maaf Ustaz Sugi ya. Saya agak sedikit bingung nih Ustaz Sugi. Saya catat nih. Ini saya ada catat nih Ustaz Sugi. Nah, ini menurut Sahih Muslim 2789. Ya kan? Kata baginda ini tabe ya 7 hari, ini kan? Nih, saya catat nih. Yang Ustaz Sugi ngomong tadi kan saya catat nih. Sesuai dengan Sahih Muslim. Ya, 2789 ini 7 hari, ya. Nah, yang Ustaz Sugi ngomong tadi ini saya sangat menghargai Ustaz Sugi. Saya sangat menghargai, makanya saya catat, saya ketik. Nah, kemudian ini dalam Sahih Muslim. Kemudian di dalam surat Yunus ayat yang ketiga ini 6 hari Ustaz Sugi. Kemudian di Fusilat ini 8. Nah, ini saya masih bingung. Saya mau percaya yang mana? Yang ini, yang di atas ini, yang di sini Yunus, atau yang di sini? Karena kita berbicara tentang sains. Kemudian maaf, saya buka lagi tentang penciptaan ini di dalam Al-Baqarah. Maaf ya, saya izin baca, hormat. Ya, sesungguhnya tabe penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ada bahtera berlayar dalam penciptaan.
Ini gimana Ustadz Sugi? Saya sedikit bingung Ustadz Sugi. Dalam penciptaan ini ada bahtera juga Ustadz Sugi. Saya sedikit agak bingung Ustadz Sugi. Mohon penjelasannya. Saya orang awam, saya minta penjelasan dari Ustadz Sugi. Terima kasih Ustadz Sugi ya, hormat tabe. Saya agak itu bingung. Dijawab Ustadz dulu Sugi. itu. Saya bingung Dijawab nih, dulu. makanya saya tanya-tanya. Saya bingung nih. Yang ini saya agak bingung yang tadi. Ustadz Sugi bisa mohon pencerahannya ya, tabe ya, hormat. Silakan Ustadz. Udah, itu enggak dijawab pertanyaan saya. Bagaimana kasus di dalam kitabmu itu? Ya, di dalam kitab kami ini Ustadz Sugi, ini penciptaan kami ini kan jelas nih kan? Nih, dalam Kejadian pasal 1 jelas nih Ustadz Sugi. Ya, maaf saya boleh waktunya nanti agak sedikit ini ya Bro Yonatan ya. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah, lalu Elohim berfirmanlah terang. Jadilah terang maka jadi. Nah, pada Elohim melihat terang itu baik memisahkan antara gelap. Nah, dan untuk terang Elohim menyebut siang gelap dan jadilah petang. Itulah hari pertama. Hari pertama. Kemudian Elohim berfirman cakrawala memisahkan langit. Nah, Elohim berfirman udah hari pertama ya, antara cakrawala dengan air cakrawala dan demikian. Dan Elohim menyebut cakrawala langit dan jadilah petang, jadilah pagi. Hari kedua nih. Saya tandahin. Kemudian biarlah air ada di langit itu dikumpulkan suatu tempat. Nah, kemudian juga kering Elohim hari ke berapa? 2. Ini sampai dengan hari ke berapa ini ada nih, ini hari ketiga. Ada lagi dengan hari keempat. Kemudian melihat itu semua baik. Hari kelima berfirmanlah terus. Kemudian menciptakan segala. Hari kelima ada hari ke-6. Nah, jelas nih di Alkitab nih. Ada hari ke-6, itulah hari ke-6 mentok nih di sini. Ya, kan Alkitab kan jelas kalau dari Allah tidak ada 6, tidak ada 8, tidak ada 4 tambah 2 tambah 2. 2 tambah 4 tambah 2 jadi 8. Kemudian di dalam Al-Baqarah 164 ada kapal di hari penciptaan. Itu kapal itu ada apa itu? Maaf ya, saya tunjukkan lagi ya. Kok di hari penciptaan ini ada kapal, Pak? Maaf ya, ini ada kapal berlayar di hari penciptaan, Pak. Maaf ya, saya tanya. Berisikan muatan katanya di sini. Ada kapal berlayar berisi. Nah, ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan kapal yang berlayar laut ini membawa apa yang berguna bagi manusia nih saat penciptaan awal-awal nih. Pak Ustadz Sugi mungkin kalau rasa kalau jawaban saya kurang memuaskan minta maaf, tetapi yang saya ingin tanyakan supaya saya dapat wawasan tentang penjelasan dari Ustadz Sugi tentang kapal-kapal yang ada di dalam penciptaan itu kayak gimana. Dengan 6 di surat Yunus tambah di Fusilat itu ada 8, dengan di Sahih Muslim 2789 ada 7. Ini 7, 6 atau di 8. Terus ada kapal, itu saya bingung Ustadz Sugi. Mohon pencerahannya Ustadz Sugi. Silakan, tabe Ya. Ustadz. Permasalahan yang saya tunjukkan nggak bisa dia bahas. Ya, maaf ya. Nggak bisa dia tunjukkan sesuai dengan ilmu pengetahuan atau tidak. Itu satu. Belum lagi saya sampaikan mengenai penciptaan siang malam di hari pertama, tapi mataharinya nongol di hari keempat. Ini kok bisa bagaimana? Ini nggak dijawab juga. Nah, kalau Anda membaca urut-urutannya, saya hafal. Ya, tapi kalau kita kupas satu persatu, apakah itu masuk logika atau tidak? Contoh di hari kedua, ada pemisahan air. Hendaklah cakrawala itu memisahkan air yang di bawah dan air yang di atas. Apakah ini berupa air langsung dipisahkan atau berupa uap? Kalau langsung berpisah berupa air, seharusnya di atas ada air sekarang. Kapal terbang, nyelam. Tapi yang kita tahu adalah penguapan, yaitu berupa mendung. Nah, proses terjadinya penguapan itu tidak bisa lepas dari sinar matahari. Bagaimana di hari kedua ada penguapan, sementara matahari diciptakan hari keempat? Nah, coba ini ya, kemudian mengenai surah Al-Baqarah ini tidak berbicara tentang hari-hari penciptaan. Kalau kita baca itu jelas ayatnya. Ya,
Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Ayat 64 ya. Bentar. 164 Ustaz. Ada kapal berlayar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering dan ditebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ini nggak berbicara tentang hari penciptaan. Ini berbicara tentang di dalam penciptaan langit dan bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuk kapal yang berlayar di laut itu. Kalau itu tidak ada izin dari Allah, maka kapal itu tenggelam. Ini nggak berbicara tentang penciptaan. Nggak ada. Anda tanyakan ke siapapun, ya. Coba kita lihat tafsirnya ya. Kita lihat tafsirnya, Quran. Al-Quran surah Al-Baqarah area di mouse dulu Ustadz Nandar. Ya, mau pause dulu Nandar. Ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 164 ya. Panjang. Bentar. Ini harus apa ya? Enggak. Bentar ya. 164 ini baru start. Ini sistemnya nggak bisa langsung ke ayat ya, harus scroll. Nanti saya tunjukkan 164 ya. Sesungguhnya pada penciptaan, bentar ya saya apakan. Nanti kita klik tafsirnya. Ya, ini sesungguhnya. Nah, coba kita klik tafsirnya. Nah, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan air itu bumi setelah mati kering dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ini tafsir Kemenak. Dialah yang menciptakan langit dan bumi untuk keperluan manusia, maka seharusnya manusia memperhatikan dan merenungkan rahmat Allah yang Maha Suci itu, karena yang dengan memperhatikan isi alam semuanya akan bertambah keyakinan dia pada keesaan dan kekuasaannya, akan bertambah luas ilmu pengetahuan mengenai alam ciptaannya. Mengetahui itu dapat dimanfaatkan sebagai yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Mengetahui. Dalam ayat ini Allah menuntun manusia ya. Jadi jelas sekali, ini tidak berbicara tentang penciptaan. Di mana berbicara tentang hari-hari penciptaan? Ini berbicara tentang kekuasaan. Ini panjang nih ya, kalau mau kita baca nih ya. Nih. Udah cukup itu untuk membuktikan kebesaran Allah, nggak berbicara tentang hari penciptaan. Ini gimana ini Anda nggak bisa membuktikan kitab Anda sesuai dengan saya, ini gimana nih Bas? Ya. Kok kayaknya nggak ada perlawanan nih, gimana nih? Ya silakan Ustadz Sugi mungkin bertanya atau apa? Ini masih ada 21 detik. Iya, itu pertanyaan saya tadi. Bagaimana ada siang di hari pertama, siang malam di hari pertama, tapi mataharinya nongol di hari keempat? Bukankah terjadinya siang dan malam itu dipengaruhi oleh rotasi bumi? Bumi berrotasi sehingga bergantianlah siang dan malam. Habis Ustadz Sugi, alarm pun sudah berbunyi. Saya riset waktunya. Silakan RK, pertanyaannya, kenapa ada siang dan malam sementara
baru diciptakan di hari keempat, siang dan malam sudah ada di hari pertama. Silakan Bang RK, saya mulai. Terima kasih. Ketika Anda bernarasi. Ya, terima kasih. Jawaban-jawaban kita ini mungkin ada yang rasa belum cukup atau tidak. Itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Tapi saya akan coba jawab ya. Sebelum diciptakan matahari ya, sebelum diciptakan matahari, dari mana datangnya terang itu ya? Dari mana datangnya terang itu? Ya. Nandar nafasmu, astagfirullahaladzim. Ini aku nggak boleh bernapas. Sorry, astagfirullah. Dekat kali loh itu nafasmu dengan hidungmu itu. Oke. Saya bukakan ya di dalam jadi terang apa sebelum matahari itu diciptakan ya. Saya bukakan di dalam Yesaya. Itu terangnya itu berasal dari mana? Ya, terangnya itu berasal dari mana? Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-20. Bisa bukakan? Oke. Saya bukakan untuk kita semua ya. Nah. Oke, nice. Yesaya pasal 60, mataharimu tidak lagi akan menjadi terang bagimu dan bulanmu tidak akan memudar karena Yotefape akan menjadi terang abadi dan hari-hari perkabungan akan berakhir. Jadi terang sebelum matahari diciptakan, Allah itu adalah terang. Arah Allah itu adalah terang. Jelas di dalam Yesaya pasal 60. Nah ini lagi saya ingin pertanyakan. Yang buat saya udah jawab, entah percaya atau tidak, entah mau apa bagaimana atau tidak. Saya ada pertanyaan lagi untuk Ustadz Sugi yang buat saya bingung tentang sains ini ya. Hud ayat yang ke-40. Apakah buktikan bahwa singa itu ketika bersin keluar kucing? Dari mana sains membuktikan itu? Apakah sampai sekarang sains itu masih ada? Bahwa ketika dalam Hud ayat 40, ketika singa itu bersin keluar kucing. Itu yang buat saya bingung juga. Saya mohon pencerahan dari Ustadz Sugi. Dan maaf Ustadz Sugi, yang Ustadz Sugi bilang tadi di dalam Al-Baqarah ya ayat yang ke-164, Ustadz Sugi mengatakan itu bukan penciptaan ya. Tapi bermohon maaf, saya agak sedikit bingung Ustadz Sugi, bahwa di sini ada dua pertanyaan saya. Pertanyaan Ustadz Sugi tentang terang saya udah jawab, tetapi di sini pergantian malam. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di ini berbicara tentang penciptaan. Nah kemudian ini penciptaan ini. Ada bahtera yang berlayar. Kemudian yang buat saya jadi bingung lagi Pak Ustadz ya, mohon pencerahan ya. Yang buat saya bingung tadi, Pak Ustadz belum tentukan pilihan Pak Ustadz. Bahwa bumi ini, alam semesta ini diciptakan 7 sesuai dengan Sahih Muslim. Tentukan pilihan Yunus ayat yang ke-3 atau Qiyas Fusilat 8 masa. Saya belum dapat penjelasan. Ustadz Sugi bisa kasih pilihan yang mana yang harus saya ikuti Ustadz Sugi supaya saya tidak bingung. Jadi ada 3 pertanyaan saya. Satu pertanyaan saya, kalau Ustadz Sugi merasa tidak benar, tidak apa-apa, saya maklum itu. Saya silakan kembalikan pada Ustadz Sugi. Hormat, tabe. Oke. Menjawab Kejadian 1 ayat 1. Sebentar Ustadz Sugi, waktu ini waktu RK masih ada. RK mau dilempar apa gimana? Saya agak bingung. Saya lebih banyak ingin butuh pencerahan dari berarti ini TikTok aja kalau gitu ya, nggak usah pakai timer ya. Tapi tetap gitu. Ada moderator gak apa-apa? Ada tetap berarti gak usah pakai timer ya. Kita TikTok aja, nanti aku yang memandu ya kalau ada terjadi. Oke. Kalau gitu terima kasih. Aku nggak bernapas kok ya. Oke. Maaf ya Ustadz ya, Pak Ustadz ya, jangan bernafas di Nandar. Oke. Anda mau mengatakan bahwa ini berbicara penciptaan. Ya, bukan berbicara ke Tuhannya. Anda menunjukkan bahwa Kejadian 1 ayat 3-5 itu terang dari Tuhan. Berarti kalau itu terang itu Tuhan itu sendiri. Padahal ayatnya di situ dikatakan berfirmanlah jadilah terang.
karena terang itu Tuhan sendiri, boleh tidak saya bilang berfirmanlah jadilah Tuhan? Boleh. Kalau terang itu Tuhan itu sendiri, sebagaimana asumsi Anda, maka pertanyaannya, boleh tidak saya katakan berfirmanlah Allah jadilah Tuhan? Karena terang itu Tuhan. Nah, ini bantahan saya. Kalau memang terang di hari pertama itu adalah cahaya dari Tuhan, makanya seharusnya di hari pertama tidak ada siang malam. Sebagaimana yang terjadi di dalam Wahyu 21 ayat 22 dan seterusnya, atau Wahyu 22 ayat 5, di situ dikatakan bahwa kota itu tidak memerlukan matahari lagi. Bahkan pintu gerbangnya tidak ditutup. Karena di sana malam tidak ada lagi, karena yang menerangi adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan anak domba adalah lampunya. Seharusnya kalau di hari pertama cahaya yang menerangi adalah cahaya kemuliaan Tuhan, di hari pertama seharusnya tidak ada siang dan malam. Sinya, ya. Tapi faktanya di hari pertama ada siang dan ada malam. Siang dan malam secara logika, secara fakta itu terjadi bumi berotasi. Bagaimana mungkin di hari pertama bumi berotasi, sementara mataharinya diciptakan hari keempat? Bukankah bumi berotasi itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi, gaya tarik menarik antara bumi dan matahari? Bagaimana ada bumi berputar pada porosnya? Mataharinya belum ada. Satu. Yang kedua, bagaimana di hari kedua ada penguapan? Mataharinya belum ada. Penguapan itu dibutuhkan sinar matahari. Hendaklah cakrawala itu memisahkan air yang di bawah yang di atas. Nah, berpisahnya ini berpisah begitu saja. Kalau berpisah begitu saja seharusnya di atas ada air. Tapi di atas nggak ada air, yang ada adalah mendung. Proses penguapan. Penguapan itu dibutuhkan namanya sinar matahari. Ya. Kemudian tadi berbicara tentang surah Hud. Surah Hud nggak ada di situ dikatakan bersin singa, itu di mana itu? Nggak ada. Ya, surah Hud ayat 40 yang Anda sebut. Mungkin saya salah ya. Ini saya. Hingga apabila perintah kami datang ke tanur dapur telah memancarkan air, kami berfirman muntahkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan, sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang-orang yang telah terkena ketetapan terdahulu. Muatkanlah, bukan muntahkanlah, maaf salah baca. Hingga apabila perintah kami datang ke tanur dapur telah memancarkan air, kami berfirman muatkanlah ke dalamnya kapal itu dan hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang-orang yang telah terkena ketetapan terdahulu. Dan muatkan pula orang-orang beriman, ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Di mana ada singa muntah kucing? Bersin kucing di mana? Nggak ada. Nah, kemudian mengenai hadis yang Anda bawa, itu digabung dengan penciptaan Adam. Sementara kalau Anda lihat di dalam surah Al-Fusilat atau surah An-Nahl itu berbicara, yang 6 hari itu berbicara bumi, langit dan bumi, bukan berbicara manusia. Nggak ada di situ tambahan manusia, tapi di hadis itu 1 hari lagi ditambahkan, jadinya 7. Apa kontradiksi? Tidak. Penciptaan jagat raya itu 6 hari, ditambah penciptaan manusia Adam. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran penciptaan Adam? Karena Adam diciptakan di surga. Ya, itu di dalam surah Al-A'raf ya, kalau nggak salah ada itu. Di bumi ada tempat tinggal bagimu, itu kalau nggak salah begitu ya. Nah, bentar saya ya, jadi itu saja jawaban saya. Bentar, masih ada waktuku ya? Silakan. Ustaz Sugi, ini TikTok Ustaz Sugi. Jadi TikTok. Oke. Kalau misalnya Ustaz Sugi sudah cukup, silakan beri waktu kepada RK.
Dan apabila RK juga keberatan waktunya terlalu lama, tinggal sampaikan Ustaz Sugi. Ya. Saya ini di dalam surah Al-A'raf ya. Bentar. Kapal tadi, yang kapal tadi, Al-Baqarah tadi. Yang kapal tadi itu begini deh, saya kasih analogi begini. Pada pembangunan ibu kota baru, jalan tol lintas Sumatera, itu ada kekuasaan Jokowi. Ini saya umpamakan seperti itu. Ya, dibangunnya ibu kota baru di Kalimantan, dibangunnya jalan tol lintas Sumatera, dibangunnya jalan tol lintas Jawa, di situ bentuk kekuasaan Jokowi. Apa ini berbicara tentang pembangunan itu? Tidak. Itu berbicara tentang kekuasaan Allah. Diciptakannya langit dan bumi, bergantinya siang dan malam. Ya, tadi apalagi diturunkannya hujan, kapal yang berlayar. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Itu tidak berbicara tentang urut-urutan penciptaan, tidak. Tentang kekuasaan Allah. Ya, apalagi tadi yang belum saya komentari. Sebentar, ini saya mau bawa surah saya buktikan bahwa Adam itu diciptakan di surga, bukan di bumi. Jadi jangan dicampur, ya. Jadi 7 hari itu ditambah penciptaan Adam di surga, tapi penciptaan seluruh manusia, seluruh jagat raya itu 6 hari. Ya, udah, terima kasih. Ustadz Sugi, saya bingung nih Ustadz Sugi. Matahari diciptakan hari keberapa Ustadz Sugi menurut Al-Quran? Saya ingin tahu. Ini tadi sudah saya jawab sebenarnya. Di ayat berapa? Di dalam Quran surah An-Nahl 29. Ya. Surah berapa? An-Nahl itu berapa sih? 79 itu berapa ya? Lupa ya. An-Nahl ya, 16. Iya. Dan nih ayat ke berapa? 29. Dan dia menjadikan kita dan menjadikan siangnya terang benderang. Ini. Ada tulis matahari di situ enggak? Tidak. Tidak. Oh ya, tidak ada. Tapi bagaimana ada penguapannya itu? Allah berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda wa samsi wal qamar fi falaki yasbahun." Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, dan semuanya itu beredar pada garis edarnya. Maksudnya terang itu berasal dari mana? Di sini dari tidak tertulis. Matahari ini tidak tertulis di sini. Itu gimana? Ya, memang secara bagaimana terjadi kalau matahari itu, minta maaf ya, kalau matahari itu tidak ada, ini kan prosesnya kan sangat mengganggu juga itu. Sehingga terang ini berasal dari mana ini? Kalau tidak ada matahari yang diciptakan di sini. Ayat ini tidak menemui kontradiksi. Ya, karena justru tidak dikatakan matahari itu ikutnya, maka ini tidak menemui kontradiksi. Kecuali kalau dikatakan di hari pertama ada siang dan malam, tapi mataharinya hari keempat, itu baru terjadi kontradiksi. Di sini Allah menciptakan terang. Nah, terang itulah matahari itu, karena terang itu matahari. Yunus ayat 5. Tolong dong, maaf, ini suruh logika, jangan apa saya dong, saya nggak suka ini ganggu sekalian. Ya baik, teman-teman, aku kasih ini ya, kasih notis Ustaz Sugi. Ustaz Sugi sebentar, ini juga banyak teman-teman Muslim yang ingin bergabung, tapi saya tidak naikkan karena memang takut mengganggu jalannya di sini. Ini mengganggu sekali ini. Ya, RK tinggal di blok aja, maksudnya tinggal ditengkingkan aja. Jadi teman-teman yang Muslim maupun Kristen, ini khusus 3 orang. Saya moderator, kemudian RK sama Ustaz Sugi ya. Debater Muslim yang dari API juga, mohon maaf ya, Bang dan lain-lain tidak saya naikkan karena tadi perjanjiannya 3 orang. Saya, Ustaz Sugi, Bang RK, saya yang memoderatori, saya yang memandu acaranya. Kalau saya naikkan Muslim 1, khawatirnya wah gak adil. Jadi kita mengantisipasi hal-hal yang tidak enak di belakang. Oke, silakan dilanjut. Ustaz Sugi, Quran surat berapa tadi? Ya, di dalam Yunus ayat 5, di situ dikatakan waladzi ja'ala samsa diya'an. Diya'an itu terang. Dialah Allah yang menciptakan matahari penerang. Ya,
Dan di situ dikatakan diaan wal komaro nuron. Ya, jadi kan beda nih, terangnya bulan sama terangnya matahari. Kalau matahari disebut diaan, kalau bulan disebut nuron. Nuron itu artinya cahaya yang dipantulkan. Itu hari keberapa, Ustadz Sugi? Di Islam nggak kenal hari, tapi masa ya, keberapa? Masa ketiga. Masa ketiga, tetapi di dalam Sahih Muslim 2789 ini ditulis di hari kelima, bukan masa ketiga. Matahari, cahaya, benda benderang, cahaya, bintangnya di hari Kamis. Lihat bintang itu kan matahari sih. Bintang matahari. Oke ya, benar, bintang matahari gimana Ustaz? Kita ke Quran dulu, nanti hadis kita bahas nanti. Ya. Kan Anda tanya maaf ya, saya membaca. Baik, oke. Oke, ini kita ke Quran dulu. Nah, di Al-Quran di masa ketiga ini, di situ dikatakan di ayat 29 ya. Nah, surah An-Najm 29 menyebutkan bahwa Allah menjadikan malam yang gelap gulita dan siang terang, diaan ya. Terang, benderang. Ini berbicara tentang penciptaan matahari pada masa ketiga. Ini tidak kontradiksi dengan apapun. Karena Al-Quran tidak mengatakan matahari diciptakan setelah ini. Al-Quran, ya. Nah, di hadis itu nanti perlu kita teliti lagi. Nah, itu satu. Yang kedua, tadi saya membawa surah Yunus. Surah Yunus menjelaskan bahwa bulan memantulkan cahaya matahari dari kata nuron. Sementara menurut Bible di dalam kitab Kejadian 16, Kejadian 1 ayat 16, Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Artinya ini dua benda penerang. Ini tidak terikat, masing-masing tidak terikat. Ini mempunyai fungsi masing-masing. Sama-sama dikatakan benda penerang. Artinya Bible mau mengatakan bahwa bulan memantulkan memiliki sinar sendiri sebagaimana matahari. Sementara Sugi mohon maaf ini ya. RK saya juga mohon maaf. Ini banyak masukan dari penonton. Ini dari tadi RK terus yang bertanya. Ustaz Sugi hanya karena saya bingung. Ya, baik. Karena ini diskusi ya. Jadi diskusi kan dua arah. Ustadz Sugi tolong sampaikan beberapa pertanyaan kepada Bang RK. Ini terima kasih saya aturkan kepada RK yang sudah santun, tidak ngeyel, kita kondusif. Nah, ini teman-teman sebagai percontohan diskusi. Kalau diskusi ini semacam ini gitu loh. Bang RK santun, Ustadz Sugi santun, tidak ada eyel-eyelan, tidak ada otot-ototan, semua berjalan dengan baik. Ini yang saya harapkan selama ini. Jadi jangan ini udah ngeyel, ada kata hujatan. RK tidak ada hujatan, Ustadz Sugi tidak ada hujatan. Saya apresiasi kepada kalian berdua. Cuma dari tadi RK bertanya terus nih, biar teman-teman menggali, mengeksplorasi. Mungkin Ustadz Sugi kalau misalnya ada pertanyaan silakan disampaikan. Kalau Ustadz Sugi tidak mau bertanya, tidak apa-apa. Saya sedikit maaf ya Ustadz Sugi, saya penasaran sekali Ustadz Sugi. Saya jujur, karena seperti Ustadz Sugi bilang tadi, pokok di dalam Sahih Muslim, maaf ya, karena tidak tertulis rentetan, hanya di dalam Sahih Muslim 2789 yang betul-betul tertulis rentetan hari keberapa. Nah, itu yang saya catat dari yang tadi kita baca. Pohon-pohon ini diciptakan pada hari Senin, hari ketiga, ya, poin ketiga, hari Senin ini ditulis di sini dalam Sahih Muslim 2789. Sementara cahaya-cahaya diciptakan pada hari kelima. Bagaimana dia itu ilmu IPA itu namanya dia bermetamorfosis ya, atau bagaimana namanya, kalau tidak ada cahaya berarti tumbuhan itu tidak bisa hidup. Nah, sementara pohon sendiri diciptakan di hari ketiga, tetapi di hari kelima baru diciptakan cahaya. Bagaimana pohon ini bisa hidup? Ini kalau saya tadi kan menjawab itu cahaya itu berasal dari Allah sesuai dengan Yesaya pasal 60, cahaya itu berasal dari Allah. Yesaya 60 ayat 20, cahaya itu berasal dari Allah. Nah, yang saya pertanyakan, yang sedikit saya bingung, kenapa pohon diciptakan hari ketiga, hari Senin, kemudian cahayanya diciptakan hari kelima? Dari mana bisa berbuat seperti itu?
bisa bermetamorfosis atau bisa tumbuh kembang kalau tidak ada cahaya? Silahkan Ustadz Sugi. Kalau saya udah ada jawaban, Yesaya 60 ayat 20, itu cahaya berasal dari Tuhan. Ya, itu tadi ya. Hadis berapa tadi? Sahih Muslim 2789. Ya, udah. Bentar ya. Ini mengatakan hadis ini Israeliat nih. Dan telah menceritakan kepadaku Ahmad Duraki, telah menceritakan kepada Abdullah, telah menceritakan kepada kami Su'aib, ya. Telah menceritakan dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Nu'man menceritakan kepada kami bagaimana tumbuhan berfotosintesis, Pak. Iya, bentar. Saya bingung. Sabar ya, bentar. baik. Maaf ya. Ya, silakan. Ustadz Sugi nanti mungkin kalau Ustadz Sugi punya pertanyaan ya, kalau enggak apa-apa nanti. Iya, itu tadi sebenarnya nggak ditanggapi. Ya, sebenarnya tidak dia tanggapi, di mana saya sudah membuktikan bahwa di hari pertama bukan cahaya Tuhan. Karena kalau cahaya Tuhan harus ada siang malam. Tidak ada siang malam sebagaimana tertulis dalam Wahyu 21 22 ayat 5, dibaca baik-baik. Kalau itu sinar cahaya kemuliaan Tuhan di hari pertama sampai ke hari ketiga seharusnya tidak ada malam. Tapi di situ ada malam, jelas itu bukan dari Tuhan. Bukan. Ya, masa cahaya Tuhan sama dengan cahaya matahari? Masa cahaya Tuhan bisa dihalangi? Aneh kan? Berarti lemah sekali Tuhan. Nah, kalau itu cahaya Tuhan, berarti Tuhan Anda diciptakan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu Tuhan. Berarti berfirmanlah Allah, jadilah Tuhan. Begitu. Ya. Itu satu. Yang kedua, di hari ketiga diciptakan tumbuh-tumbuhan menurut kitabmu. Kejadian 1 ayat 9 sampai ayat 13. Hari ketiga tumbuh-tumbuhan. Mataharinya diciptakan hari keempat. Bagaimana bisa terjadi metamorfosis? Fotosintesis ya. Saya juga salah sebut tadi. Ya, fotosintesis. Maaf, Ustadz Sugi ini jangan ganggu dong si logika dari tadi, ini parah sekali sih. Teman-teman ya, mohon maaf ini teman-teman yang muslim ya. Teman-teman yang muslim, para apologet, saya tadi juga teman-teman saya, rekan-rekan saya dari Apologet Islam Indonesia tidak saya naikkan. Karena saya komitmen untuk bertiga dari tadi. Khawatirnya kalau saya naikkan nanti dikiranya wah keroyokan nih, apalah, beginilah, begonolah ya. Jadi teman-teman itu tadi hadis berapa? 2789 Ustadz Sugi. Baik, silakan dilanjut ya. Kalau ada yang kirim permintaan di kick aja RK, nggak usah bercakap-cakap. HP saya sedikit lemot gitu. Baik, jadi silakan. kalau pencet gitu agak setengah mati. Oke, lanjut. 2789. Bentar ya. Kita lihat posisi hadis itu. Ya, sambil dijawab itu dikomentari dulu biar saya sambil nyari data. Ya, silakan. Ya, dikomentari bagaimana kalau itu cahaya cahaya Tuhan, bagaimana ada siang malam di hari pertama itu. Bagaimana bulan itu memiliki sinar sendiri, itu juga belum ditanggapi tadi. Silakan Bang RK sekalian dijawab. Ustadz Sugi sedang mencari datanya juga. Silakan Bang RK. Ya, siap ya. Saya baca dulu ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutup samudera raya. Ya, bumi masih kosong. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Sambil Ustadz cari itu ya. Lalu terang itu jadi. Jadilah terang ini. Ya, terang itu jadi di ini. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ya. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu adalah malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari pertama ini sudah jadi terang. Jadi proses fotosintesisnya ada nggak? Ini kan hari pertama ini. Pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi gelap gulita samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang.
Lalu terang itu jadi. Lalu Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Nah, ini hari pertama nih. Tentunya proses fotosintesisnya ada. Hari pertama sudah ada. Nah, di sini yang buat saya ada catatan nih. Di sini ini cahaya pohon diciptakan di sini, sementara cahaya diciptakannya di sini. Bagaimana terjadi fotosintesisnya ini? Ini yang buat saya sedikit. Ini hari pertama terang itu jadi loh. Kenapa di sini terangnya berbeda? Memang kita sudah berbeda, tetapi ya itulah, gak apa-apa. Di sini kan Ustadz Sugi lihat ini pohon diciptakan di sini hari ketiga, hari Senin. Cahaya ini diciptakan hari Rabu. Bagaimana terjadi fotosintesis? Kalau Alkitab hari pertama itu terang itu sudah ada, jadilah maka jadi. Kenapa di sini hari ketiga, hari Senin? Bagaimana proses fotosintesisnya? Itu saya sedikit bingung. Mohon pencerahannya Ustadz Sugi. Nah, terus jawaban tadi apa ya? Saya udah jawab itu. Terang diciptakan hari pertama. Lah iya, kalau di hari pertama itu terang diciptakan, lalu yang menerangi itu adalah cahaya Tuhan, seharusnya kan di hari pertama nggak ada siang, nggak ada malam seharusnya. Coba Anda baca di Wahyu deh. Wahyu. Ini kan penciptaan kan? Kita stay dulu di. Ini kan tentang penciptaan. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, ya, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dipisahkannya lah. Dan apabila menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Terang diciptakan hari pertama. Dipisah-pisahkannya lah. Pertanyaan saya, bagaimana dengan di sini? Pohon-pohon diciptakan hari Senin, cahayanya diciptakan hari Senin. Bagaimana terjadinya proses fotosintesis kalau pohon-pohonnya diciptakan di hari Senin, cahayanya di hari Rabu? Ini sesuai dengan saya Muslim. Iya. Itu loh, Anda itu tadi belum bantah saya. Kalau hari pertama itu adalah terang dari Tuhan, seharusnya di hari pertama itu kan nggak ada malam seharusnya. Coba Anda buka Wahyu 21 ayat 22, Wahyu 22 ayat 5 deh, baca dulu deh. Ini kan berbicara tentang penciptaan kan, Pak Ustaz? Iya, tentang penciptaan. Kan Anda tadi bawa-bawa Tuhan. Seharusnya kalau bentar Bang. Seharusnya kalau Anda berbicara penciptaan, seharusnya terang yang menerangi terang ciptaan, bukan Tuhan itu sendiri gitu loh. Nah makanya tadi saya katakan kalau itu cahaya Tuhan itu sendiri, seharusnya di hari pertama tidak ada siang malam, tidak ada malam seharusnya, gitu. Tapi Anda saya bawa ke sana, Anda ini kan bicara penciptaan. Nah yang bawa Tuhan siapa coba? Kan kamu yang bawa Tuhan. Justru karena Anda bawa Tuhan, Anda saya giring ke Wahyu ayat 22 atau Wahyu 22 ayat 5. Gitu loh. Makanya jangan bawa Tuhan di sini. Ini bicara tentang apa yang diciptakan Tuhan. Nah, di hari pertama itu ciptaan Tuhan apa yang bisa menjadi penerang? Maaf Ustadz, ini bukan berbicara tentang teori Darwin ya, atau teori Big Bang plek. Alkitab ini mencatat bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, bukan berdasarkan teori Big Bang. Makanya kalau tidak bawa-bawa Tuhan, itu tidak mungkin Pak Ustadz. Karena kami percaya dengan yakin bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan berbicara tentang tidak boleh bawa-bawa Tuhan, itu tidak boleh. Karena kami orang beriman, kami punya Allah, kami percaya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Nah ya, kan saya jadi tadi udah harus kita bawa Tuhan, Pak Ustadz. Iya sedikit. Harus bawa tadi Tuhan. kan Anda, ya kan, Anda bawa Tuhan. Lalu saya bawa ke Wahyu, saya bawa Tuhan. Anda bilang kita bicara tentang penciptaan, jangan kok membawa Wahyu masalah Tuhan ini gimana? Saya Anda ikuti tapi Anda sendiri yang mengelak. Anda yang bawa Tuhan pertamanya, saya ikuti, saya juga bawa Tuhan Wahyu 21 ayat 22 atau Wahyu 22 ayat 5.
Kalau itu yang menerangi cahaya Tuhan, maka di hari pertama seharusnya tidak ada malam. Itulah ciri-ciri cahaya Tuhan. Anda saya bawa ke sana, Anda lari ke penciptaan. Kalau tidak ada malam, maaf, kita baca ulang lagi. Harus pahami ini, Pak. Harusnya tidak boleh ada malam, tidak boleh. Ketetapan Tuhan adalah ketika Dia menciptakan terang, Tuhan juga memisahkan antara gelap dan juga malam. Gelap itu ditanda dibilang malam, siang itu dibilang terang itu dibilang siang. Tuhan langsung memilah itu di hari pertama. Kok tidak kalau berbicara tentang penciptaan itu harus berbicara dalam kitab Kejadian ini. Lari kemana-mana. Nah, ada bawa Yesaya tadi. Jelas, yang buat saya bingung ini di sini. Bentar bang, jangan ke situ dulu bang. Oh, iya, Anda tadi bawa kitab Yesaya. Ya kan terang Tuhan yang Anda bawa. Ya. Karena Anda membawa terang Tuhan, saya juga bawa terang Tuhan. Bahkan terang Tuhan di dalam kitab Wahyu diterangkan. Karena yang menerangi adalah terang Tuhan, maka di Yerusalem baru tidak ada malam. Seharusnya kalau di hari pertama adalah terang Tuhan, seharusnya di hari pertama tidak ada malam. Itu harus seperti itu. Ya, nah Anda tadi mengatakan berbicara tentang pemisahan. Anda baca di dalam kitab Kejadian 1 ayat 14. Pemisahan itu yang dijadikan pemisah itu matahari. Benda penerang, berfirman Allah jadilah benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang. Coba ayat 14 baca. Ya seharusnya itu matahari kalau penekannya ini Pak. Ya memang nih. Allah dia matahari penerang ya Pak Ustadz ya. Nah. Pemisah juga matahari. Ya, perhatikan baik-baik Pak. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ya, lalu dipisahkannya lah dengan terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Ya, jadilah ini, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, itu terus terangnya dari mana? Terang, ya kan Allah menciptakan benda peterang ini Pak Ustadz. Iya, benda penerangnya diciptakan hari keberapa? Hari pertama ini kan. Mana? Ini hari pertama, nih Pak. Benda itu berbicara tentang terang, bukan benda penerang. Coba baca ayat 14. Bentar, baca ayat 14. Baca ayat 14. Coba fokus ini hari pertama ini Pak Ustaz. Fokus dulu. Iya, itu tidak berbicara tentang penciptaan benda penerang. Itu berbicara. Ya, soalnya bukan teori Big Bang ya, Ustadz. Ini Allah menciptakan ini. Ya, karena Bibel nggak sesuai dengan teori apapun. Ya, kalau Bibel nggak sesuai teori apapun. Jadi pandangan Pak Ustadz adalah teori Big Bang, seperti yang tadi pertama kali diucapkan. Ya, kan saya mengajak Anda silahkan mau pilih teori apa saja. Saya merujuk kepada teori Big Bang yang sesuai dengan Al-Quran. Nah, silahkan kan Anda. Ya kan Pak Ustadz? Hari pertama kan terang. Lalu hari berikutnya itu adalah baru diciptakan. Pokoknya pertama itu hari pertama itu terang. Lalu Allah memisahkan itu. Ya kan? Nah, yang buat terangnya dari mana? Terang itu kan hari pertama. Ini Pak Ustadz. Iya, terangnya dari mana? Dari mana terangnya? Lihat ini ayat keempatnya Pak Ustadz. Nih, saya buka lagi, saya baca ulang lagi ya, Pak Ustadz ya. Saya baca ulang lagi ya, Pak Ustadz ya. Nih, Pak Ustadz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita menutupi. Berfirmanlah Allah, ayat yang ketiga, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah dengan terang. Itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu dan siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari pertama. Nah, di sini Pak Ustadz, yang buat saya bingung sini. Kalau Alkitab kan jelas. Bentar Bang, jangan tarik ke hadis dulu Bang. Kenapa? Kalau Anda bawa hadis, bentar. Hari pertama ini nggak kan apple to apple, Bang. Iya. Hari pertama kan yang kita bahas, Bang. Yang kita bahas ini kitab suci, firman Tuhan. Jangan tarik ke hadis dulu. Mau Bibelmu disandingkan dengan hadis, kan nggak selevel, nggak apple to apple. Yang kita bahas ini kitab suci dulu. Oh, kitab suci. Nggak, kok lari ke hadis? Adakah kitab tertulis suci bahwa yang kita bahas? Hadis bukan kitab suci. Ya. Penciptaan di hari. Ya. Kira-kira di dalam Al-Quran penciptaan di hari pertama itu apa, Pak Ustaz? Adakah tertulis? Iya, tadi sudah saya sebutkan. Ya.
bahwa di dalam Al-Quran tidak berdasarkan hari, tapi berdasarkan masa atau masa. periode. Periode pertama adalah ledakan besar. Ledak. Big Bang ya? Pemisahan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Apakah itu Ya. termasuk teori Big Bang? Iya. Awalam yara ladina kafaru anna samawati wal ardo kana taratqan fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya langit dan bumi dulu adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya. Ini berbicara tentang ledakan besar. Ini Yang berbicara tentang menciptakan pemisahan. Yang menciptakan ini Allah yang maha tinggi atau teori Big Bang ini? Teori Big Bang-nya yang Proses. menciptakan Allah juga. Alam berkata, Allah menghendaki menghendaki. terjadinya jagat raya ini Berdasarkan melalui ledakan. proses Ledakan. Big Bang, Oh, ledakan besar seperti itu. ledakan. Nah, sekarang yang sesuai dengan Bible ini apa? Kita kan tadi sedang menguji nih kitab suci, Al-Quran, Bible, dan ilmu pengetahuan. Kenapa kita hadirkan ilmu pengetahuan? Karena kitab suci sama kitab suci nggak bisa diadu, nggak bisa. Karena kalau sudah berbicara kitab suci itu artinya kita kembali ke iman masing-masing. Oh, iman saya seperti itu, iman kamu seperti itu. Makanya supaya ini bisa kita temukan, hadirkan saksi yang ketiga. Begitu loh. Aduh, Ustaz Nanjar jangan dinaikin dong. Aduh. Ganggu dong. Astagfirullah. Cukup Nandar. Aduh. Daya, turun dulu ya Daya ya. Daya. Nandar, Turun dulu, Nandar. turun dulu. Parah. Ini kita Parah lagi kok, diskusi Nandar. serius. Nandar kok. Turun. Nandar. Parah kok Nandar. Parah sih Nandar. Asli sih kok parah Nandar. Kepencet. Iseng kamu iseng kali ada Ustadz Sugi di situ juga orang tua loh itu. Parah sih kamu. Apaan sih Ya. parah. Lanjut Ustaz. Jadi kita kembali kepada tema awal tadi kan sudah kita sepakati bersama. Tadi mau ganti, oke, saya ikuti. Tapi Anda tetap ingin bertahan di masalah kitab suci dan ilmu pengetahuan. Tapi sampai saat ini Anda belum bisa membuktikan kitab Anda sesuai dengan ilmu pengetahuan. Belum bisa. Saya sudah membuktikan Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan, yaitu khususnya Big Bang. Karena Big Bang ini adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang paling disepakati oleh para ilmuwan. Bahkan Albert Einstein itu berbicara tentang ini berkembang. Al-Quran juga mengatakan bahwa jagat raya ini berkembang. Maaf Ustadz, saya udah nggak tahan ketawa gara-gara Nandar tadi, maaf. Parah sih Nandar. Apaan? Ayo udah ya. Ya, saya kira cukup deh. ya cukup ya. Maaf. RK, ini udah 2 jam dari jam berapa? Sejam. Udah 2 jam. Ustadz Sugi juga sudah capek. Ya. Saya juga capek dengerinnya karena RK dan Ustadz Sugi dapat ilmu saya dari Ustadz Sugi. Terima kasih. Ya. Dari RK juga terima kasih sudah santun. Ini teman-teman ya, ini percontohan diskusi yang baik. Tidak ada hujatan, tidak ada cacian, tidak ada cercaan. Kita sepakat Ustadz Sugi ya untuk tidak sependapat, untuk tidak sepakat. Iya, ya, nggak apa-apa. Iya, kita Kembalikan ke sepakat. penonton. Kita kembalikan kepada penonton. RK di sini kita tidak cari kalah, tidak cari menang. Kita hanya bertujuan untuk mengedukasi. Ustadz Sugi jangan kemana-mana. Ini saya dapat WhatsApp ada yang mau alap katanya. Tapi Masya Allah. itu 2 jam yang lalu kita sebentar ya. Mudah-mudahan masih ini ya. RK terima kasih RK. Silakan turun RK. Saya mau Turun kemana? Bagaimana keluarnya? Oke, Ustadz Sugi. Kamu Ini Ustadz Sugi kita live host. Mudah-mudahan orangnya masih ada. Ustadz Sugi nanti ini saya putuskan dulu semuanya. Ustadz Ya. Sugi live ini Ustadz Sugi, saya izin ya, sabar. Ustadz Sugi ini live 3 hari berturut-turut Ustadz Sugi, biar bisa